Horas, Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali lewat kanal YouTube distrik kita. Bapak Saudara terkasih, untuk memulai segala pekerjaan kita, aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah sejenak untuk meluangkan waktu kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam pagi hari ini yang tertulis dalam Amsal pasal 29 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Dalam bahasa Batak Toba, roha haginjangon nijolma bajiput ibana, alai anggo partodi naserep dapotan hamuliaun. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, tentunya semua orang pasti suka dengan pujian. Semua orang pasti suka dipuji, dihormati, dan juga dihargai oleh orang sekitarnya. Dan sangat suka juga orang untuk dibanggakan. Akan tetapi tidak sedikit juga orang tidak suka diremehkan, dikecilkan, apalagi direndahkan, apalagi sampai menghina kehidupan seseorang itu. Pujian terhadap seseorang itu bisa menumbuhkan atau meningkatkan semangat, ataupun dalam pekerjaan semangatnya bisa bertambah. Malah pujian itu menumbuhkan ide-ide yang baru untuk semakin memberikan hal-hal untuk mengubah hal-hal yang baik. Kita ambil contoh, seorang pemimpin atau seorang atasan selalu memberikan pujian kepada bawahannya, kepada karyawannya. Pasti tentunya karyawannya ataupun bawahannya akan merasa senang, akan merasa bangga, dan itu akan membuat dia mencari sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam melakukan, dalam mengubah pekerjaannya untuk menuju hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, jika seorang atasan atau seorang pimpinan itu selalu menjelekkan atau menghina, mencela bawahan atau karyawan, tentunya pastinya sang si karyawan ataupun bawahan akan merasa kecil hati. Bahkan dia dalam pekerjaannya juga akan semena-mena untuk bekerja, dan dia tidak ada rasa tertantang untuk mencari hal-hal yang baik. Pujian juga dapat membuka hati seseorang untuk menerima teguran atau kritikan dari orang lain untuk menuju kebaikan. Akan tetapi ibu bapak saudara, tidak sedikit orang bisa memberikan pujian kepada orang lain. Tidak sedikit orang mau mengakui kelebihan orang lain dibanding dirinya. Yang pasti hanya orang yang memiliki kerendahan hati, yang mau mengakui kelebihan atau prestasi orang lain dibanding dirinya. Tanpa kerendahan hati seseorang, sangat sulit kita jumpai atau kita memberikan pujian kepada orang lain. Ibu bapak saudara terkasih, marilah kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati dan bukan lagi orang-orang yang selalu mengedepankan kesombongan atau keangkuhan. Mazmur 25 ayat 9 berkata, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Milikilah kerendahan hati, karena itu berkenan di hati Tuhan dan ada berkat di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami
untuk selalu hidup dalam kerendahan hati. Dan kami mau menerima kritikan, dan kami mau menerima masukan, sehingga kami hidup dalam kerendahan hati. Ajarkan kami Tuhan untuk bersyukur dalam setiap kehidupan kami. Bapa dalam Yesus, untuk aktivitas kami satu hari ini, mari Tuhan yang memberkati. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu dan berkat yang berlimpah kepada kami. Berkati setiap pekerjaan kami, berikan kami sukacita dan kesehatan. Setiap jemaat-Mu yang dalam mengalami pergumulan oleh karena penyakit ataupun dalam pemulihan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pengharapan yang hidup untuk kehidupan mereka. Kami mau berserah dalam satu hari ini. Mari Engkau memberkati kami. Ampuni kami Tuhan dalam setiap dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.